Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, saya Muhammad Adam Malik dari Prodi Perdagangan Internasional. Saya akan mempresentasikan tugas 2 saya yang mata kuliah yang berjudul Digitalisasi Perdagangan dan Keuangan Internasional. Ini pun ada tugas presentasi dari dosen saya, Pak Bahar. Itu yang pertama, apa saja tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengembangkan ekonomi digital? Negara berkembang menghadapi berbagai tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital. Tantangan ini merupakan hambatan serius yang dapat menghambat pertumbuhan dan kemajuan ekonomi digital. Selanjutnya adapun kesenjangan digital di masyarakat, yaitu ada 4. Yang pertama, akses internet. Yang kedua, literasi digital. Yang keempat, kesenjangan gender. Yang ketiga, kesenjangan gender. Yang keempat, kesenjangan wilayah. Yang pertama yaitu akses internet. Keterbatasan infrastruktur internet dan biaya akses yang mahal menjadi penghambat utama bagi sebagian besar penduduk di negara berkembang. Adapun yang kedua itu literasi digital. Masyarakat masih kurang memahami tentang teknologi digital yang mengakibatkan rendahnya adopsi teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kesenjangan gender. Perempuan dan anak perempuan seringkali kurang mendapatkan akses terhadap teknologi dan pendidikan digital sehingga menyebabkan ketidaksetaraan. Yang keempat, kesenjangan wilayah. Daerah pedesaan dan terpencil cenderung tertinggal dalam akses teknologi dan infrastruktur digital sehingga memperoleh kesenjangan. Adapun kebijakan regulasi yang belum memadai. Yang pertama, kebijakan yang tidak komprehensif. Kebijakan yang tidak komprehensif dan tidak selaras dengan berkembang teknologi digital dapat menghambat pertumbuhan ekonomi pada digital. Adapun regulasi yang tidak jelas. Regulasi yang tidak jelas dan tidak efektif dapat menimbulkan suatu ketidakpastian hukum dan menghambat suatu investasi di bidang ekonomi digital. Adapun keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur hukum seperti pengadilan elektronik dalam penyelesaian sengketa digital dapat menjadi kendala bagi perkembangan ekonomi digital. Adapun keterbatasan sumber daya manusia yang terampil. Yang pertama, keterbatasan tenaga ahli. Kekurangan tenaga ahli yang terampil di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi menjadi hambatan utama bagi suatu pengembangan ekonomi digital. Adapun yang kedua yaitu kurangnya program pendidikan. Minimnya program pendidikan dan pelatihan yang berkualitas di bidang IT menyebabkan kekurangan suatu tenaga kerja yang terampil dalam memenuhi kebutuhan ekonomi digital. Adapun yang ketiga, kesenjangan keterampilan. Terdapat kesenjangan keterampilan yang besar antara kebutuhan tenaga kerja di bidang TIK dengan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat yang ada. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital adalah fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang ada di dunia. Peran teknologi digital semakin nyata
dalam mendorong berbagai sektor menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas. Adapun tantangan ekonomi digital, yaitu ada 4. Yang pertama, kesenjangan digital, yaitu akses internet yang tidak merata di berbagai daerah menjadi hambatan utama bagi suatu perkembangan ekonomi digital di daerah pedalaman, karena akses internet yang kurang baik atau mungkin masih ada yang jaringan internet di dalam pedesaan yang tidak ada. Adapun yang kedua, keterampilan digital. Tenaga kerja yang tidak memiliki keterampilan digital yang memadai menjadi penghambat dalam pemanfaatan teknologi. Sedangkan yang ketiga, regulasi yang belum optimal. Regulasi yang tidak memadai dapat menghambat suatu pertumbuhan ekonomi digital dan menciptakan ketidakpastian bagi perilaku bisnis. Adapun yang keempat, kepercayaan konsumen. Kepercayaan digital. Kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital masih menjadi suatu kendala yang perlu diatasi dengan meningkatkan keamanan dan transparansi. Adapun peran suatu pemerintah dalam ekonomi digital, yaitu ada 3, yaitu pengembangan infrastruktur, peningkatan sumber daya manusia, dan yang ketiga, pembentukan regulasi yang kondusif. Yang pertama itu pengembangan infrastruktur, saya jelaskan sedikit, yaitu pemerintah perlu meningkatkan infrastruktur digital termasuk jaringan internet dan telekomunikasi untuk menjangkau seluruh wilayah yang ada di Indonesia atau di negara-negara. Adapun yang kedua itu peningkatan sumber daya, saya jelaskan sedikit, yaitu pemerintah harus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan program pelatihan dan pendidikan digital untuk memenuhi kebutuhan industri digital. Adapun yang ketiga, pembentukan regulasi yang kondusif, yaitu pemerintah perlu menciptakan regulasi yang mendukung pertumbuhan suatu ekonomi digital untuk mendorong sebuah inovasi dan melindungi konsumen. Adapun strategi dan kebijakan pemerintah, yaitu ada 4. Yang pertama ada strategi nasional, yang kedua peningkatan ekosistem digital, yang ketiga peningkatan adopsi teknologi, yang keempat pengembangan ekonomi digital. Yang pertama, apa itu strategi nasional? Yaitu pemerintah perlu memiliki strategi nasional yang komprehensif untuk mendorong konfirmasi digital di berbagai sektor. Adapun yang kedua ini peningkatan ekosistem digital, yaitu pemerintah harus menciptakan ekosistem di daerah digital, ekosistem digital yang mendukung pertumbuhan usaha digital, termasuk akses pendanaan, infrastruktur, dan pelatihan. Adapun yang ketiga peningkatan adopsi teknologi. Pemerintah harus mendorong adopsi teknologi digital di berbagai sektor atau di daerah, termasuk melalui insentif dan program pengembangan. Adapun yang keempat, pengembangan ekonomi digital inklusif, yaitu pemerintah harus atau wajib memastikan bahwa manfaat ekonomi digital dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat atau yang ada di negara-negara kita. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaannya ketiga, yaitu apa saja tren terbaru dalam ekonomi digital yang perlu kita perhatikan. Yaitu ekonomi digital terus berevolusi
dengan cepat memahami tren terbaru. Penting untuk bisnis dan individu agar dapat beradaptasi dan berkembang. Adapun pertumbuhan e-commerce dan m-commerce, yaitu ada 3. Yang pertama itu e-commerce. Apa itu e-commerce? E-commerce adalah penjualan online yang terus meningkatkan pesat pelaku bisnis berlomba-lomba untuk menghadirkan pengalaman belanja yang mudah dan nyaman. Contohnya Tokorens, kita dapat melakukan proses pembelanjaan yang mudah dan aman dan nyaman dan tidak ribet. Yang kedua adapun m-commerce. M-commerce yaitu adalah perkembangan smartphone atau HP atau teknologi lainnya dan akses internet mendorong pertumbuhan transaksi melalui mobil. Yang itu contohnya ada Dana, OVO, atau m-banking dan lain-lainnya. Yang ketiga peluang baru. Tren ini membuka peluang baru bagi bisnis untuk menjangkau pasar yang lebih luas antar negara. Adapun peningkatan penggunaan teknologi cloud dan big data, yaitu ada cloud computing, yaitu aksesibilitas dan skalabilitas tinggi, menjadikan cloud computing solusi yang ideal untuk berbagai kebutuhan dalam suatu bisnis. Adapun big data, yaitu pengumpulan dan analisis data besar, membantu bisnis dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif dan strategis. Adapun keuntungan dari teknologi cloud dan big data ini yaitu menawarkan efisiensi, fleksibilitas dan wawasan yang mendalam. Selanjutnya ada perkembangan pembayaran digital vintage. Yaitu yang pertama ada dompet digital. Dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana memudahkan sebuah transaksi dan meningkatkan inklusif keuangan. Aplikasi ini dapat memudahkan transaksi, contohnya jika kita mau melakukan pembayaran dengan melakukan QRIS atau berbelanja dengan membayarnya dengan online atau transfer, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada ini yaitu GoPay, OVO, Dana dan lain-lainnya. Adapun vintage, layanan keuangan terbatas teknologi seperti peer-to-peer lending dan robo-advisor semakin populer. Adapun yang ketiga kecepatan dan keamanan. Pembayaran digital menawarkan kecepatan, kemudahan dan keamanan yang lebih tinggi. Adapun transformasi bisnis melalui digitalisasi, yaitu ada 3. Yang pertama otomatisasi, yaitu proses bisnis yang disederhanakan dan diotomatisasi melalui teknologi. Adapun yang kedua analitik, pengambilan keputusan yang lebih data driven untuk meningkatkan sebuah efisiensi. Adapun yang ketiga pengalaman pelanggan yang lebih personal dan memuaskan. Adapun peran kecerdasan buatan otomatisasi. Yang pertama kecerdasan buatan, yaitu algoritma AI dapat membantu dalam analisis data, chatbot, dan personalisasi pengalaman pelanggan. Yang kedua, otomatisasi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas dengan mengutamakan tugas-tugas yang berulang. Adapun transformasi, yaitu membantu bisnis melakukan transformasi digital dan menghadapi tantangan yang akan datang di masa depan. Ya.
Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau lain-lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.